Dahsyatnya kajian nasab Kiai Imad. Jawara, palang pintu Betawi. Kami kembali ke Kiai Kampung. Adanya fenomena yang telah dibuka oleh Kiai Imad itu luar biasa, berdampak pada masyarakat yang luar biasa. Memang gini, memang masih ada, tetapi tidak mempunyai dampak efek. Oke. Efek nggak kayak dulu, Pak. Ya kan? Dulu itu fanatik bener. Fanatik betul. Tapi walaupun ada, tapi kita hanya memilih orang-orang tertentu. Dan ini udah mulai, mohon maaf ya, sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih banyak mengutamakan Kiai Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani minimalis dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, merdeka, merdeka, merdeka. Salam satu hati, salam NKRI harga mati. Salam jaga negeri, salam jaga budaya, salam jaga makam para leluhur. Jangan sampai diakui orang, jangan sampai dibelokkan orang, dan jangan sampai dikaburkan orang. Merdeka! Sebelum tonton ini video, yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe, mumpung masih gratis. Tis, tis, tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya bersama dengan salah satu fansnya Kiai Imad yang luar biasa gitu kan, menyimak tentang podcast pada Suara TV. Kiai Edi, sosok yang tak asing bagi masyarakat Betawi, dikenal sebagai pejuang budaya yang konsisten menjaga tradisi leluhur. Meski memiliki pemahaman keislaman yang mendalam, ia lebih memilih tetap rendah hati dan menolak disebut Kiai. Dengan siapa Pak Kiai? Dengan Pak Haji Edi Mulyadi, Ketua Padepokan Seni Manggar Kelapa Kemang. Wow. Dimana kita berdakwah lewat seni budaya. Kemang Jakarta kan? Jakarta Selatan yang setiap tahun kita bikin acara event festival Palang Pintu, Pak. Wah itu, ya. Palang Pintu, ces. Jadi NU nih? NU. NU, oke. Pak Kiai, Pak Kiai Edi. Ustaz aja. Kiai Imad benar-benar Kiai Imad. Itu saya dengar bahwa Anda itu selalu menyimak ini podcast saya di pada Suara TV, terutama tentang Kiai Imad ini. Ini gimana nih Anda melihatnya? Betul, luar biasa kali Pada Suka. Saya salah satu penggemar Pada Suka dan Kiai Imaduddin yang luar biasa, yang hari ini membuka cakrawala bebas berpikir dan memberikan suatu kedewasaan dalam berpikir dan juga membuka mata batin kita dan mata kita yang sebenarnya. Kenapa? Bahwa kejadian yang ada di Indonesia ini dengan adanya fenomena yang telah dibuka oleh Kiai Imad itu luar biasa, berdampak pada masyarakat yang luar biasa. Sosoknya lebih akrab dikenal sebagai Jawara, palang pintu Betawi, simbol kehormatan dan identitas budaya yang terus ia perjuangkan. Namun, baru-baru ini, diskursus tentang nasab dan asal-usul para tokoh agama kembali menggema di media sosial, menggugah kesadaran banyak pihak, termasuk Kiai Edi. Oke, kajian Kiai Imad adalah tentang membongkar nasab Malawi, yaitu di situ kajiannya termasuk bukunya ini, ada yang tebal, 600 jilid, hampir 700, yaitu membongkar tentang nasab Malawi yang menurut Kiai Imad tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Nah ini menurut Anda ini mencerahkan apa membodohkan masyarakat? Sangat mencerahkan. Karena apa? Dengan data-data yang disampaikan Kiai Imad itu secara logis betul. Pada di abad ke-3 baru nongol di abad ke-9, kan logikanya itu nggak masuk. Ya. Apalagi dengan dikuatkan dengan data-data yang luar biasa, dengan tes DNA-nya, dengan teknologinya, ya kan, dengan data-data kitab-kitabnya. Ya. Dan ini menjadi apa? Kajian-kajian di pondok-pondok santren dan di kampung-kampung. Sekarang masyarakat ini sudah mulai buka matanya. Dengan adanya kajian ini, akhirnya mereka mau belajar mengkaji yang dulu itu ilmu nasab itu tidak begitu diperhitungkan, sekarang luar biasa menjadi satu ilmu yang menjadi favorit, ya kan? Oh iya, jadi perbincangan di masyarakat. Perbincangan di masyarakat, jangan kan itu di kampung-kampung sendiri, di musola atau di tempat pengajian itu terjadi diskusi-diskusi. Setelah mencermati kajian-kajian yang mendalam, terutama yang dibahas oleh Kiai Imad dalam kajian nasabnya, Kiai Edi semakin yakin dan hakul yakin bahwa klaim keturunan Nabi oleh Ba Alawi perlu ditinjau ulang. Ia melihat ada kejanggalan dalam berbagai sumber sejarah yang selama ini dijadikan rujukan. Itu bahas tentang nasab Alawi. Alawi, ya kan? Karena apa? Ini adalah suatu kajian yang benar-benar ditinjau secara akademik, sehingga apa, masyarakat itu melihat
bahwa kajian ini harus ditinjau juga dengan secara akademik. Gitu, Oke, iya. Jadi jelas semuanya itu, bukan secara impian, bukan secara husnuzon, ya kan? Harus jelas data semuanya. Gitu, Oke, jadi Anda orang NU, Pak Kiai itu ya. Jadi yakin bahwa kajian Kiai Imad itu mendekati kebenaran? Bukan mendekati kebenaran, memang sudah benar. Oh, menurut benar. Yakin itu? Yakin sekali, hakul yakin dan ainul yakin. Nah, oke, dampak terhadap Anda nih khususnya, kemudian juga masyarakat sekitar Anda itu bagaimana? Terutama di daerah Kemang itu. Ya. Tidak hanya itu, kajian ini semakin memperkuat keyakinannya terhadap kebenaran tesis yang dipegang oleh para kiai kampung. Menurutnya, para kiai kampung yang hidup jauh dari gemerlap popularitas justru memiliki ilmu yang lebih mendalam dan keikhlasan yang lebih tinggi dibanding banyak figur yang selama ini diagungkan. Dampaknya bahwa masyarakat ini istilahnya hanya menghormati orang-orang yang punya akhlak dan berilmu. Ya, setuju saya. Karena bagaimanapun mereka juga bagian daripada bangsa Indonesia. Ya. Tetapi ya kan kita melihat fenomena yang ada, para habaib ini yang melakukan dawir, melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat. Oknum lah ya. Oknumnya ini, mereka ini harus diluruskan. Dan juga harus diingatkan. Hati-hati ini bangsa Indonesia, bangsa yang keramat ini. Kiai kampung lebih mumpuni dan lebih alim dibanding Ba Alawi, ungkapnya dengan tegas. Kiai Edi kini menyerukan untuk kembali ke akar keilmuan yang lebih otentik, merujuk kepada para ulama tradisional yang dikenal menjaga kemurnian ilmu tanpa terjebak oleh klaim nasab. Wah, iya. Jadi orang Betawi itu kan patronnya adalah habaib gitu ya. Ini ada pergeseran ini di masyarakat Betawi, terutama khususnya nih di sekitar masyarakat Pak Kiai itu. Ya, memang sekitarnya. Memang masih ada, tetapi tidak mempunyai dampak efek. Oke. Efek nggak kayak dulu, Pak. Ya kan? Dulu itu fanatik bener. Fanatik betul. Tapi walaupun ada, tapi kita hanya memilih orang-orang tertentu. Dan ini udah mulai, mohon maaf ya, sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih banyak mengutamakan kiai kampung. Karena kiai kampung itu banyak yang pintar, latar belakang pondok pesantren yang dari Liorboyo, yang dari Tebu Ireng dan sebagainya. Ini yang sekarang masyarakat ini mengutamakan para kiai lokal. Ia menekankan pentingnya mendalami Islam dengan pendekatan ilmu yang jernih dan bersandar pada kebenaran, bukan sekadar pada garis keturunan. Kiai lokal. Apakah Anda yang termasuk dengan mengagungkan atau menghormati sosok kiai dengan ilmunya atau dengan nasabnya? Lanjut, Pak Kiai. Ya. Nah, keseharian berarti Pak Kiai itu sebagai yayasan palang pintu atau bagaimana itu? Jadi mohon maaf, saya bukan kiai. Iya. Saya hanya guru ustadz biasa. Ibu-ibu, kiai kan ada di Solo juga ada Kiai Selamat itu. Karena kiai itu keramat ya, sesuatu harus menguasai ilmu secara utuhnya. Jadi dengan adanya kajian Kiai Imad ini yang saya ikuti selama 3 tahun, apalagi pada suka yang luar biasa, memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat, sehingga kita akan mau belajar kembali dan melihat dengan secara akal yang sehat. Semua itu harus dengan data, semua itu harus dengan informasi yang jelas, bukan hanya kita husnuzon, tetapi harus jelas kajian ini. Karena kalau kita berbicara secara akal sehat, kita akan mengakui kajian Kiai modern, apalagi mahasiswa dari IAIN Sunan Syarif Hidayatullah. Yang kemarin saya bahas. Mahasiswanya itu sudah melakukan tesis. Ya. Ini kan satu jawaban. Mohon maaf, di kalangan mereka dianggap ini tidak ilmiah. Pembahasan bahasa tidak ilmiah ini menurut mereka yang bagaimana, ya kan? Tidak ilmiah secara akademik atau secara mereka gitu kan. Sedangkan ilmiah itu sudah ada standarisasinya secara universitas itu kan. Gitu. Sudah ketemu dengan Kiai Imad? Belum, baru ketemu dulu 3 tahun yang lalu. Saya sempat diajak bicara ya kan yang Kiai Imad, sehingga saya itu satu kebanggaan buat saya ya kan. Tetapi doa saya selalu buat Kiai Imad biar sehat dan sukses, sehingga bisa mencerahkan bangsa Indonesia ini, dan mobil khusus pada suka selalu istiqomah memberikan hal yang benar kepada masyarakat. Suara kebenaran. Suara kebenaran. Kalau bukan kita siapa lagi? Bagi Kiai Edi, perjalanan ini bukan sekadar soal sejarah, tetapi juga soal menjaga kebenaran dan keikhlasan dalam beragama. Kami kembali ke Kiai kampung, ujarnya, menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah asal-usul seseorang, melainkan ilmu dan akhlaknya. Iya. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sukses selalu. Ini Ustadz Pak Edi, Haji Edi ini yang konsisten untuk memelihara budaya Betawi, yaitu palang pintu.